Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan bacaan kita yang mana terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Alkitab kami sudah terbuka. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Turunkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uangnya. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat kekasih Kristus, kitab Injil Matius mempunyai amanat tentang kabar baik bahwa Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Injil Matius yang ditulis oleh Matius sendiri dengan salah satu cirinya bahwa kitab Injil Matius ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama jauh lebih banyak daripada kitab-kitab yang lain. Jemaat Tuhan, bacaan hari ini berbicara tentang kembangkan talenta. Dan perumpamaan tentang talenta ini saya rasa sudah sering kita dengar sejak kita sekolah minggu dulu, di mana ada 3 orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya untuk dikelola, dan yang masing-masing hamba mendapat 5 talenta, hamba kedua mendapat 2 talenta, dan hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Sebelum kita membahas lebih jauh berbicara tentang talenta, kita memahami dulu apa itu talenta. Jemaat Tuhan, talenta bukan suatu satuan mata uang, melainkan satuan berat atau timbangan. Talenta adalah ukuran timbangan yang setara dengan 34 kg, di mana 1 talenta emas tentu saja berbeda nilainya dengan 1 talenta perak. Jadi nilainya sangat tergantung pada jenis logam apa yang ditimbang tersebut. Apakah dia itu emas, atau dia itu perak, atau logam lainnya. Nah, kalau dikonversi talenta ke mata uang, ini juga sangat beragam dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa ahli memperkirakan dalam konteks 5, 2, dan 1 itu sama dengan 50.000, 20.000, dan
10.000 dinar. Jadi bukan rupiah Bapak Ibu ya, di dalam dinar. Jadi nilai terendah yaitu 1 talenta dari uang yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya sama dengan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kerja selama 10.000 hari. Jika upah kerja sehari sekarang ini dianggap 50.000, maka nilai talenta sama dengan 500 juta atau setengah M. Cukup banyak ya Bapak Ibu, dan jumlah angka yang tidak sedikit kalau kita memulai suatu usaha, bukan begitu? Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kembali kita melihat talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Jelas terlihat di sana ada perbedaan karena ada angka 5, angka 2, dan angka 1. Apakah ini adil? Memang kalau dilihat dari kacamata manusia kelihatan tidak adil karena ada perbedaan angka. Namun kalau kita lihat dari kacamata iman kita tentu akan mengatakan itu adil. Mengapa? Jemaat Tuhan, mari kita lihat bacaan kita pada ayat ke-15b. Ayat ke-15b, saya akan bacakan lagi. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Jelas inilah sebuah titik tolak di mana seorang tuan sangat memahami karakter dan kesanggupan hambanya, sehingga dia memberi sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang. Ini salah satu bukti keadilan yang diberikan seorang tuan kepada hambanya. Kembali lagi, semua ini bisa dilakukan karena tuannya sangat memahami kesanggupan dari masing-masing hambanya. Selanjutnya, dari proses pengelolaan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, maka kita ketahui bersama dalam bacaan kita, hamba yang pertama yang diberikan talenta, dia dapat menghasilkan 10. Tadi 5, setelah dikelola ia menghasilkan 10 talenta. Berarti ada kenaikan 100%. Hamba yang kedua juga diberikan 2 talenta, juga menghasilkan 4. 2 ke 4, berarti hamba kedua juga menghasilkan 100%. Tetapi hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa, berarti nilainya 0. Nah, karena talenta ia terima hanya dikuburkan, tidak dikelola dengan baik, tetapi dikuburkan di dalam tanah, dan pada saat mereka harus kembali kepada tuannya, maka hamba ketiga tetap hanya menyerahkan 1 talenta. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada hambanya yang ketiga? Engkau adalah hamba yang jahat dan pemalas. Sedangkan untuk hamba yang pertama dan kedua adalah hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, di sini dapat dikatakan apakah kita semua mau menjadi hamba yang pertama atau hamba yang kedua atau hamba yang ketiga. Jelas dengan hasil yang diperoleh terlihat ada hamba yang menjalankan perintah Tuhan dan ada hamba yang tidak menjalankan perintah tuannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, adapun pesan yang diberikan dari perumpamaan di atas adalah, kita lihat si pemberi talenta atau tuan itu adalah Tuhan. Sedangkan hamba adalah kita semua, sedangkan talenta itu adalah potensi yang dianugerah Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan di sini yang pasti
sudah sangat mengetahui kesanggupan yang dimiliki oleh hamba-hambanya, yaitu kita semua. Sehingga seharusnya tidak ada lagi rasa iri atau dengki di antara satu dengan yang lainnya ketika kita melihat sesama kita mempunyai hal atau sesuatu yang lebih dari kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan atau menjalankan semua potensi yang Tuhan beri pada kita semua, tentu dengan karakter Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, persoalannya di sini adalah apakah kita semua sudah menjalankan talenta atau potensi yang dianugerah Tuhan kepada kita sesuai karakter yang Tuhan inginkan atau tidak? Atau dengan kata lain dapat dikatakan, apakah kita semua mau kembali menjadi hamba yang pertama, atau mau kembali menjadi hamba yang kedua, atau menjadi hamba yang ketiga? Tentu pilihannya ada pada kita semua. Karena sejumlah talenta yang dipercayakan ini bukan semata berbicara mengenai uang atau harta, tetapi mengenai kesetiaan dalam pelayanan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Apakah kita mau melakukan yang dengan baik sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jadi jelas pesan yang disampaikan kepada kita semua lewat perumpamaan di atas adalah, jadilah seorang hamba yang dapat berbuah dan bertanggung jawab atas semua yang telah Tuhan percayakan kepada kita, baik itu waktu, baik itu kemampuan, baik itu untuk pelayanan, baik itu apa saja anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana apa yang dijalankan oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Semuanya diberikan Tuhan supaya orang-orang percaya dapat dengan baik menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena orang percaya harus mengumpulkan apa yang menjadi bagiannya dan mengerjakannya dengan setia sampai waktu yang dipercayakan Tuhan selesai. Diingatkan bagi kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan semua tanggung jawab, mari kita laksanakan. Dikatakan dipercayakan, waktu dipercayakan kepada kita, kita tidak tahu kapan selesainya. Jadi ketika ada kesempatan, mari kita melakukan seperti hamba yang pertama atau hamba yang kedua, jangan seperti yang ketiga. Jemaat yang diberkati Tuhan, di akhir renungan ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama, sebagai seorang percaya, kita harus sungguh-sungguh lebih lagi mengenal Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kita lebih menghargai, lebih menghormati, dan setia menjalankan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tentu masing-masing dengan kesanggupannya sendiri-sendiri. Ketika kita melaksanakan itu, kita sanggup memprioritaskan hidup kita untuk melakukan perintah Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan, serta taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, bekerjalah dengan segenap hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, menerima segala anugerah Tuhan dengan penuh sukacita. Saya ulangi, menerima segala anugerah Tuhan dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa pemberian Tuhan
adalah hal yang terbaik bagi diri kita untuk sesuatu dengan kesanggupan kita masing-masing. Saya ulangi lagi yang ketiga, menerima segala sesuatu anugerah Tuhan dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa pemberian Tuhan adalah yang terbaik bagi diri kita yang sudah sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Yang jelas karena Tuhan sudah sangat mengenal hamba-hambanya. Jemaat Tuhan, ingatlah bahwa kesetiaan pada perkara kecil akan mendapat kepercayaan pada perkara besar. Karena itu, tetaplah setia dan bertanggung jawab pada apa yang Tuhan percayakan untuk kita, untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.